Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selayong Channel. Kali ini kita akan coba membahas atau mengilustrasikan 25 soal latihan P3K, itu wawancara semua formasi. Nah, kompetensi wawancara yang diperuntukkan guna mengetahui kemampuan untuk menunjukkan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi perlu dilakukan wawancara atau kompetisi wawancara untuk melihat aspek-aspek yang untuk bertujuan penempatan pelamar tersebut. Nah, berikut aspek yang diuji dalam kompetisi wawancara P3K. Aspek yang pertama itu adalah aspek yang diuji adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, maksudnya kemampuan berkomunikasi seperti apa? Kemampuan untuk menyampaikan ide, pikiran, dan pendapat dengan jelas serta efektif. Jadi seorang ASN diperlukan untuk eh, mempunyai kemampuan untuk menyampaikan ide, pikiran, pendapat, dan secara efektif serta jelas. Aspek yang kedua adalah kepribadian dan karakter. Seorang ASN diperlukan mempunyai kepribadian dan karakter, yaitu kemampuan untuk menunjukkan kepribadian dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Nah, terbayangkan apabila diterima eh, tidak sesuai kebutuhan. Apa yang harus dilakukan? Buyar semua. Tidak ada kemampuan. Nah, aspek yang ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman. Pengetahuan dan pemahaman yang dimaksud adalah kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan pemahaman tentang bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi harus relevan. Yang dilamar di bagian apa harus sama. Makanya diwawancara perlu. Kemudian, kemampuan analitis dan kritis. Maksudnya analitis dan kritis ini adalah kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi, serta membuat keputusan yang tepat. Jadi seorang ASN jika diterima dan ditempatkan tempat yang tepat, dia harus mampu mengevaluasi informasi dan membuat keputusan. Setelah itu, aspek yang diuji yang kelima apa? Kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi untuk melihat kondisi yang baru dan tidak terduga. Itu harus bisa beradaptasi. Kalau seorang ASN begitu ditugaskan di tempat yang baru dan tidak bisa beradaptasi, maka terjadi eh, keterlambatan informasi atau keterlambatan pelayanan masyarakat. Nah, tujuan wawancara kompetisi apa? Tujuannya itu adalah menilai kemampuan dan kepribadian. Menilai kemampuan dan kepribadian yang dimaksud di sini yaitu calon pegawai untuk memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan dan kepribadian yang sesuai dengan dibutuhkan jabatan. Jadi tidak boleh setelah wawancara yang diambil atau yang masuk seleksi atau lolos seleksi yang tidak mempunyai kemampuan dan tidak mempunyai kepribadian. Kepribadian artinya dia punya integritas. Dia tidak boleh menggadaikan integritasnya. Yang kedua adalah mengetahui motivasi dan tujuan. Nah, kita sebagai pewawancara harus mengetahui motivasi dan tujuannya melamar di formasi tersebut. Misalnya, dia memiliki motivasinya apa, tujuannya apa untuk melamar situ. Kemudian melihat kemampuan berkomunikasi. Nah, di sini kita bisa menilai kemampuan pelamar bisa berkomunikasi dengan baik atau tidak bisa berkomunikasi. Artinya, dengan menilai kemampuan berkomunikasi calon pegawai untuk memastikan bahwa mereka dapat berkomunikasi baik dengan efektif. Nah,
Ini buat teman-teman atau sahabat selayun yang akan melamar P3K ketika wawancara. Simak tipsnya. Tips yang pertama itu adalah mempersiapkan diri. Maksudnya persiapkan diri itu adalah kita persiapkan diri kita baik fisik maupun psikis. Itu persiapkan yang begitu harus mempelajari bidang yang akan dilamar. Karena pasti akan ditanya. Tidak bisa formasi yang diambil tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau tidak sesuai dengan kemampuannya, itu berarti tidak mempersiapkan dirinya. Jadi untuk mempersiapkan diri, mempelajari tentang bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi harus belajar yang dilamarnya sebagai apa. Guru ya harus punya pengetahuan tentang guru. Tidak bisa pertanian ngambil ke P3K guru. Kemudian yang kedua itu yang harus disiapkan pada saat wawancara adalah tunjukkan kepribadian dan karakter. Nah, ini yang paling penting. Seseorang harus mempunyai kepribadian dan karakter. Kepribadian seperti apa? Kepribadian yang mempunyai integritas, karakter. Jadi tidak mau bernegosiasi dengan yang tidak relevan dengan pekerjaannya. Yang selanjutnya, berikan contoh. Maksudnya berikan contoh seperti apa? Jadi ketika ditanya suatu masalah, jawabannya setelah dikasih jawabannya, berikan contohnya agar si pewawancara ini yakin bahwa sahabat selayun benar-benar mampu menguasai bidang yang dilamarnya. Kemudian tips yang terakhir pada saat wawancara, yang terakhir ini yang paling utama, jangan lupa ucapkan terima kasih. Jadi untuk berterima kasih kepada pewawancara atas kesempatan yang diberikan, sangat gampang simpel, tapi kadang susah untuk dilakukan. Misalnya setelah wawancara, terima kasih Pak sudah diberikan kesempatan hari ini untuk wawancara di bidang A, B, C, D atas kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Sampaikan, ucapkan terima kasih. Dan permohonan maaf apabila pada saat wawancara tidak menjawab dengan baik. Ucapkan terima kasih dan ucapkan maaf. Nah, saya lanjut untuk jawaban yang 25 soal tadi itu dikategorikan nilainya 1 sampai 4. Jadi 1 sampai 4 sebenarnya bagaimana? Jadi pilihan ganda soalnya itu ada 4 A, B, C, D. Jadi yang paling tepat itu nilainya 4, yang paling jelek itu nilainya 1, dan tidak menjawab itu nilainya 0. Jadi sahabat selayun, jika mengisi soal, usahakan jawab, tidak boleh dikosongin. Kalau dijawab minimal udah punya poin 1. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke soalnya, mohon dukungan dan supportnya dengan mengklik tombol loncengnya agar bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video kami, dan serta like, share, dan komen. Oke, ini soal yang pertama tes wawancaranya. Anda merupakan orang yang seperti apa? Sangat simpel. Tapi ini punya tujuan. Anda merupakan orang yang seperti apa? Nah, ini ada A-nya rajin, jujur, pendiam, ramah. Nah, kalau kita kasih nilai A, B, C, D, A-nya 1 kalau misalnya salah, B-nya 2 yang mendekati, C-nya 3 yang paling mendekati, D-nya 4 itu yang paling benar. Kalau itu jawabannya. Kalau kita lihat jawabannya adalah B, jujur. Jadi Anda merupakan orang seperti apa? Rajin, masih
masih kategori kurang memuaskan. Kemudian ramah, semua orang bisa ramah. Pendiam, apa lagi? Kemudian yang terakhir itu adalah jujur, yang B, jadi jawabannya jujur. Jujur itu artinya punya integritas. Jadi kemungkinan yang lainnya poinnya itu 1 sampai 3 dan poin yang 4 itu adalah jujur. Mungkin yang paling angka D ini adalah poinnya 1, C ini poinnya 1, pendiam, kemudian D-nya ramah, D-nya ini 3, A-nya ini rajin 2. Kemudian nomor 2, pertanyaannya mengapa Anda ingin melamar sebagai ASN P3K? Nah, yang pertama, A-nya itu mencari tantangan baru di pemerintahan. Yang kedua, atau B-nya, kesempatan karir yang lebih besar di pemerintahan. Yang C, ingin hidup terjamin menjadi aparatur sipil negara. Kemudian yang D, penghasilan swasta kurang bagus. Jadi jawaban-jawaban ini masih sekali lagi punya poin semua, tapi yang paling tepat itu adalah B, yaitu kesempatan karir yang lebih besar di pemerintahan. Artinya apa? Seorang pelamar jika menjawab B, itu ingin sesuatu berkembang. Siapapun di dunia ini, kalau tidak mau berkembang, itu mustahil. Jadi, yang paling benar jawabannya itu adalah kesempatan karir yang lebih besar di pemerintahan. A, mencari tantangan baru di pemerintahan, bisa jadi. Kemudian ingin hidup terjamin menjadi aparatur negara, bisa jadi ini yang paling mendekati. Penghasilan swasta kurang bagus, ini nggak mungkin. Ada juga swasta yang lebih bagus. Yang paling poinnya itu, poin yang 4 itu adalah, atau jawaban yang punya nilai 4 adalah, yang punya poin 4 adalah yang B, yaitu kesempatan karir yang lebih besar di pemerintahan. Kemudian soal nomor 3, jika atasan Anda menyuruh untuk melakukan suatu tugas kerja yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, nah sikap Anda seperti apa? Pilihannya adalah mengerjakan tugas sedikit demi sedikit hingga tuntas meskipun memakan lebih banyak waktu, kemudian bekerja dengan terjadwal sehingga kemajuan penyelesaian tugas selalu terpantau. C-nya meminta bantuan rekan lain yang lebih mengerti tentang tugas tersebut. Kemudian yang D-nya mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan tugas dari atasan. Kira-kira mana yang paling tepat jika atasan Anda menyuruh untuk melakukan suatu tugas kerja yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, sikap kita seperti apa? Atau sikap pelamar seperti apa? Dan jawabannya adalah B, bekerja dengan terjadwal sehingga kemajuan penyelesaian tugas selalu terpantau. Maksudnya seperti apa? Jadi, kemampuan menyelesaikan tugas dengan secara terjadwal itu memungkinkan pekerjaan tidak akan pernah tertunda. Jadi, jika atasan menyuruh Anda melakukan suatu tugas kerja yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, jadwalkan apa yang harus dikerjakan pertama. Yang pertama itu dikerjakan adalah prioritasnya. Kemudian, yang kedua, setelah yang prioritas ini, pekerjaan prioritas ini mau dikemanain? Dicatat, dijadikan alurnya kemana. Jadi, dengan begitu, pekerjaan yang berat pun akan terjadwal dan akan selesai pada waktu yang ditentukan. Soal keempat adalah, menurut Anda, keberhasilan dalam mengatasi setiap kendala disebabkan oleh, nah, menurut si pelamar, keberhasilan itu mengatasi masalah, setiap kendala disebabkan oleh apa? Yang pertama, A-nya itu, saya tidak pernah berputus asa untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Kemudian,
Saya mencoba hal-hal baru meskipun berisiko tinggi. C-nya itu saya selalu beruntung dalam hal pekerjaan dan karir. D-nya saya berusaha bekerja di zona nyaman. Jadi menurut Anda, atau soal nomor 4 ini, menurut Anda keberhasilan Anda dalam mengatasi setiap kendala itu disebabkan oleh apa? Biasanya mengatasi masalah itu, bagi yang bekerja swasta pasti tahu apa penyebab yang sehingga berhasil mengatasi masalah atau kendala. Nah, dan jawabannya adalah yang paling tepat adalah itu jawabannya, saya tidak pernah berputus asa untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Jadi, ketika ada masalah atau suatu tugas diberikan oleh atasan untuk menyelesaikan masalah, tidak boleh diabaikan. Jadi, tidak pernah berputus asa untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Tugas itu adalah harapan bagi kita. Tugas itu adalah poin dari tanggung jawab kita. Itu yang paling tepat, itu A. Soal selanjutnya, menurut Anda, alasan utama seseorang kehilangan kesempatan untuk maju dan berkembang adalah, nah, menurut Anda seseorang atau alasan seseorang itu kehilangan kesempatan untuk maju dan berkembang. Apa kira-kira sehingga atau teman atau diri kita tuh kehilangan kesempatan untuk berkembang? Bisa jadi lebih suka bekerja dengan cara lama. Bisa jadi hilang kesempatan. Menunda-menunda suatu pekerjaan bisa jadi. Ini masih ada keterkaitannya. Memiliki lebih dari satu tujuan dalam setiap pekerjaan. Memiliki lebih dari satu tujuan dalam satu pekerjaan bisa dipastikan gagal dua-duanya. Ataupun bisa sukses tapi akan terhambat salah satunya. Ya. Kemudian ketakutan pada apa yang akan terjadi pada masa depan. Ini sudah semua pasti sesuai. Yang paling sesuai adalah itu ketakutan pada apa yang akan terjadi pada masa depan. Itu menjadi momok menakutkan atau sesuatu yang ditakutkan atau yang bisa membuat orang gagal. Ya. Kemudian soal berikutnya, jika Anda dihadapkan pada suatu permasalahan yang memerlukan konsentrasi tinggi, biasanya Anda akan apa? Jika Anda dihadapkan pada suatu permasalahan yang memerlukan konsentrasi tinggi, biasanya kita harus gimana? Yang A-nya itu mudah teralihkan jika gangguan tersebut terus muncul dan menyukai mengerjakan hal lain sebelum kembali fokus bekerja. Bisa jadi mudah teralihkan pada gangguan yang muncul meskipun sedikit. Yang C-nya masih tetap fokus pada masalah yang dikerjakan jika masalah muncul tidak signifikan. Yang berikutnya, sulit teralihkan pada hal lain jika masalah yang dihadapi belum mendapatkan solusi. Ini yang kadang menjadi dilema pada suatu pegawai pemerintahan maupun swasta. Jika Anda dihadapkan pada suatu permasalahan seperti ini, apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah, yang akan terjadi adalah sulit teralihkan pada hal lain jika masalah yang dihadapi belum mendapatkan solusinya. Jadi, sesuatu pekerjaan atau masih ada pekerjaan terpending, selesaikan dulu pekerjaan terpending, baru maju lagi ke pekerjaan selanjutnya. Karena kalau tidak terselesaikan dan langsung ke pekerjaan selanjutnya, ini akan menjadi masalah. Ini akan menjadi masalah. Dan masalah ini akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka dari itu, selesaikan dulu pekerjaan yang sebelumnya, baru lanjut ke pekerjaan selanjutnya.
Kemudian soal nomor 7, jika Anda melakukan kesalahan yang tidak diketahui oleh orang lain, biasanya yang Anda rasakan adalah, nah, ini yang Anda rasakan biasanya seperti apa? Ini semua bisa dirasakan, tapi yang paling relevan adalah apa? Yang paling relevan itu adalah merasa bersalah dan melakukan refleksi pada diri sendiri. Nah, jika sahabat selain tidak memikirkannya terlalu dalam agar tidak berpengaruh dalam pekerjaan saya, bisa jadi. Tapi yang paling penting adalah merasa bersalah dan melakukan refleksi pada diri sendiri. Artinya apa? Seorang petugas negara atau aparatur sipil negara harus mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pada diri sendiri maupun pekerjaannya. Diri sendiri artinya ketika bersalah melakukan sesuatu, maka merasa bersalah itu penting. Melakukan refleksi pada diri sendiri, kenapa saya salah? Dan berjanji pada diri sendiri tidak akan mengulangi dengan kesalahan yang sama. Kemudian soal nomor 8, menurut Anda, apa yang akan terjadi pada Anda setelah 10 tahun diangkat menjadi ASN? Apa yang akan terjadi setelah 10 tahun menjadi ASN? Ya, masih menjadi pelaksana di unit kerja yang saat ini, artinya tidak bisa berkembang. Menjadi pelaksana kerja di unit lain yang saya minati, itu artinya memohonkan diri. Kemudian yang C-nya itu sudah bekerja di bidang lain yang saya sukai, artinya 10 tahun terakhir itu sudah tidak bekerja di tempat eh, formasi yang kemarin, tapi pindah eh, eh, formasi lagi. Kemudian yang D-nya menjadi tenaga ahli atau pejabat struktural di unit kerja lain. Nah, ini yang paling penting. Kalau sudah 10 tahun masih di formasi yang pertama dilamar, itu artinya tidak ada perkembangan dirinya. Jadi menjadi tenaga ahli itu udah suatu keharusan ASN jika sudah 10 tahun. Artinya eh, bersikap positif dan memiliki motivasi tinggi itu sangat penting dimiliki oleh seorang ASN. Kemudian yang 9, jika Anda bekerja di bawah arahan seorang atasan, manakah pernyataan berikut ini yang menunjukkan sifat atasan yang Anda sukai? Nih, sebelum Anda menjadi ASN mungkin bekerja di swasta, ini atasan-atasan seperti apa yang Anda sukai? Yang pertama itu memiliki disiplin tinggi dan meminta bawahan untuk menunggu keputusan yang diambilnya sebelum memulai suatu pekerjaan yang diberikan. Artinya atasan ini kita disuruh menunggu, tidak boleh mengambil keputusan sebelum atasan kita mengambil keputusan. Setelah atasan mengambil keputusan, baru disimpulkan kita harus mengerjain apa. Itu tipe atasan yang pertama. Kedua, memberikan petunjuk yang jelas dan detail atas semua pekerjaan. Atasan seperti ini adalah atasan yang ingin bawahannya bekerja secara detail. Jadi meminimalisir kesalahan. Yang ketiga adalah mendelegasikan sebagian wewenangnya pada bawahan. Artinya, kalau atasan kita banyak pekerjaannya atau ada pekerjaan yang tertunda dan harus menyelesaikan yang lebih urgent dulu, maka prioritas kedua adalah mendelegasikan ke bawahan. Artinya, memberikan tugas baru ke bawahan untuk menyelesaikan tugas atasan yang tidak terselesaikan, tapi sesuai kemampuan. Kemudian yang D-nya adalah memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan mendukung bawahan untuk menuntaskan pekerjaan secara mandiri. Nah, ini tipe atasan ini adalah selalu memberikan bantuan kepada bawahannya dan mendukung untuk menuntaskan setiap pekerjaannya. Jadi, atasan ini adalah memberikan kerja, tapi pengen selalu mendampingi bawahannya, tapi selesai secara mandiri. Kira-kira, nah, jawabannya adalah yang paling yang D, memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan mendukung bawahan untuk menuntaskan pekerjaan secara mandiri. Kemudian soal 10, jika tiba-tiba seorang kerabat Anda menawari Anda suatu kerjaan, gajinya lebih tinggi dan memungkinkan Anda mendapat posisi yang lebih baik dari perusahaan Anda bekerja saat ini, maka sikap Anda seperti apa?
Nah, sikap yang paling penting adalah mempertimbangkan dan memilih pekerjaan mana yang lebih menguntungkan bagi kehidupan saya di masa depan. Jadi, ketika diberikan tawaran kerja dengan gaji yang lebih tinggi dengan posisi yang lebih baik, salah satu yang perlu didiskusikan, yang perlu dihitung matang-matang adalah bagaimana ke depannya. Apakah pekerjaan ini atau pangkat ini atau jabatan ini akan langgeng sampai selamanya atau mungkin jabatan ini hanya sementara. Kalau sementara, habislah kita. Kita bisa tidak panjang di tempat atau di divisi tersebut. Jadi memastikan keberlangsungan pekerjaan itu, hitung-hitungannya bagaimana masa depannya. Kemudian soal ke-11, mengapa Anda ingin melamar pada posisi ini? Yang pertama, ingin meniti karir yang mencemerlang dan sukses jangka panjang di pemerintahan. Yang kedua, ingin berbakti kepada kedua orang tua. Ini poinnya pasti satu nih. Kemudian, ingin mencoba apa saja karena jumlah formasinya banyak. Jadi ini seperti mencoba keberuntungan karena formasinya banyak. Karena formasi ini sesuai dengan keinginan saya, walaupun di luar kemampuan saya, ini lebih parah. Dia mau di formasi ini, tapi tidak punya kemampuan di formasi ini. Jadi dia hanya sama mau pingin keberuntungan. Nah, jadi yang benarnya adalah ingin meniti karir yang cemerlang dan sukses jangka panjang di pemerintahan. Kemudian soal ke-12, pengalaman apa yang Anda miliki di bidang farmasi P3K ini? Ya, kalau memang tidak punya pengalaman, jawab aja, belum ada. Nah, jika belum ada, beri keyakinan. Seperti apa? Saya belum punya pengalaman, namun saya bisa belajar cepat di bidang atau di hal baru. Jadi, uraikan. Memang belum punya pengalaman di bidang tersebut, tapi sampaikan. Saya atau kita atau Anda punya kemauan belajar dan ingin belajar dengan hal baru. Kemudian soal 13, saat sedang melakukan tugas dinas di luar kota, Anda dikabari oleh keluarga bahwa ayah Anda terjatuh dan tidak sadarkan diri dan saat ini di ruang ICU. Ibu Anda agar segera datang untuk menemani ayah Anda. Sikap yang tepat adalah, jadi kondisinya seperti ini. Sahabat Selayun sudah menjadi ASN dan ditugaskan di luar kota, dan pada saat tugas di luar kota ada kabar buruk, kabar yang tidak baik bahwa ayah atau bapak dari sahabat Selayun itu jatuh dari motor atau terpleset dan saat ini tidak sadarkan diri dan ibu Anda meminta untuk kembali. Keputusan yang tepat itu adalah menyampaikan ke ibu bahwa ibu, saya akan segera pulang jika tugas sudah selesai. Itu yang pertama. Kedua, memastikan mencari berita keadaan ayah yang sebenarnya. Jika memang harus diperlukan pulang, ini memerlukan yang D-nya mencari tahu kondisi yang baru memutuskan akan pulang atau tidak. Jadi mengirimkan informasi dulu ke ibu bahwa ibu, setelah tugas saya selesai, saya akan segera pulang sambil mencari informasi bahwa keadaan ayah seperti apa. Kemudian soal 14, Anda dikenal sebagai seorang ASN yang rajin, semangat bekerja. Saat Anda tiba di kantor paling pagi, biasanya Anda akan apa? Biasanya itu duduk di ruang pelayanan sambil membaca koran ada, kemudian masuk ke ruang kerja dan meneliti kembali pekerjaan yang telah usai, udah ada. Kemudian masuk ke ruang kerja yang meneruskan pekerjaan yang belum selesai di hari kemarin, ada. Tapi
yang paling relevan dan paling pas dengan pertanyaan ini adalah masuk ke ruang kerja dan membuat rencana kerja di hari tersebut. Kemudian keluarga dan rekan Anda mengenal Anda sebagai seorang apa? Nah, teman-teman, keluarga, saudara, bapak, istri, emak, mengenal Anda itu sebagai ASN seperti apa? Nah, ASN seperti senang dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Itu yang paling penting. Jadi, apapun pekerjaannya akan dijalankan karena itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Kemudian soal nomor 16, jika Anda diminta untuk tidak mengerjakan beberapa tugas, untuk mengerjakan beberapa tugas sekaligus, biasanya Anda akan apa? Biasanya memilih salah satu tugas yang paling cepat dikerjakan dan menyelesaikan sisanya secara bergantian. Ini yang paling penting, atau yang paling jawaban yang paling tepat. Karena jika atasan memberikan kita pekerjaan beberapa tugas yang secara bersamaan, maka ada yang merasa sulit untuk berkonsentrasi karena menentukan kerjaan mana yang harus dibereskan lebih dulu, kemudian ada juga yang melakukan semua tugas bersamaan dalam satu waktu, itu nggak akan benar, pasti akan buyar, kemudian mengambil jeda pada setiap tugas agar tidak bosan saat bekerja, itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan, dan yang paling benar adalah memilih satu tugas yang paling cepat dikerjakan dan menyelesaikannya. Sisanya ya dikerjakan secara bergantian. Yang paling cepat dulu dikerjakan. Soal 17 adalah ketika saya menjelaskan suatu hal kepada orang lain, hal yang terjadi adalah orang menjadi antusias dengan penjelasan saya. Itu yang paling tepat. Jadi, dengan kemampuan komunikasi yang baik, seorang ASN mudah menyampaikan hal-hal yang urgent ataupun yang prioritas. Jadi, ketika ASN dilihat misalnya menyampaikan sesuatu, ada yang sebagian orang masih mempertanyakan, orang itu menjelaskan apa sih? Kemudian ada juga yang merasa sungkan untuk meminta bantuan ke orang lain. Kemudian kebanyakan orang minta agar penjelasan tersebut diulang. Nah, kalau seorang ASN yang cakap dalam berkomunikasi, itu pasti setiap berbicara orang menjadi antusias dengan penjelasannya. Kemudian soal ke-18, menurut Anda seberapa penting menuliskan rencana kerja sampai spesifik dan batas waktunya? Tidak tahu, kurang penting, tidak penting. Ada yang seperti itu. Tidak penting membuat jadwal secara spesifik. Tidak tahu cara membuat jadwal secara spesifik, kurang penting. Jawabannya apa? Sangat penting. Karena dengan pekerjaan yang terjadwal akan selesai sesuai jadwal. Kalau 5 pekerjaan dan tidak terjadwal, yakin hari ini 5 pekerjaan tidak terselesaikan satu atau setengahnya, besoknya lagi nambah, terus-terusan, dan di akhir bulan akan menemukan suatu masalah. Masalahnya apa? Banyak pekerjaan ternyata yang tidak selesai karena tidak terjadwal. Kemudian sikap Anda dalam proses pengambilan keputusan seperti apa? Nah, sikap seorang dalam mengambil keputusan adalah melontarkan gagasan yang memancing keterlibatan anggota. Jadi, sikap yang paling tepat adalah melontarkan gagasan sehingga memancing keterlibatan orang sekitar atau dalam ruangan diskusi itu terlibat adu gagasan dan tidak lagi siapa yang paling bagus gagasannya, tapi yang paling diterima secara keseluruhan. Soal yang ke-20, jika suatu keputusan yang Anda ambil
memberikan hasil buruk pada kinerja kelompok atau diri Anda, maka Anda akan mau ngapain Anda? Mau mengundurkan diri? Silakan. Kemudian menyalahkan orang lain? Bisa jadi. Kemudian menerima dengan lapang dada apapun akibatnya karena saya juga terlibat dalam keputusan tersebut? Bisa jadi. Mencari-cari orang lain yang mungkin menyebabkan mengambil keputusan tersebut? Bisa jadi. Dan yang paling penting adalah menerimanya. Menerima. Jika suatu keputusan yang diambil memberikan hasil yang buruk pada suatu kelompok, kinerja kelompok, maka yang bertanggung jawab adalah atasannya dan anggotanya. Pengambil keputusan bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab adalah pengambil keputusan, yaitu atasan. Jadi ketika keputusan tersebut berdampak negatif dan merugikan suatu kelompok atau merugikan kinerja kelompok, maka keputusan yang akan dijatuhkan ke kita harus diterima dengan lapang dada, apapun akibatnya, karena sebagai pengambil keputusan terlibat di dalamnya. Soal ke-21, apakah Anda bisa bekerja sama secara kelompok? Pasti jawabannya ya semua. Secara individu, ya. Banyak yang bisa bekerja secara individu, tapi tidak semua bisa kerja dengan kelompok. Nah, jawaban yang paling benar apa yang paling relevan? Iya, saya bisa bekerja dalam tim maupun individu. Ya, itu jawaban yang paling benar. Iya, namun kelompok saya biasanya tidak solid. Ya, ungkapan-ungkapan gitu. Tapi yang paling benar adalah saya bisa bekerja secara kelompok maupun secara individu. Soal ke-22, analisanya, apa prinsip yang Anda miliki dalam bekerja? Bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja sesuai dan rajin, bekerja dengan semangat dan maksimal, bekerja sesuai perintah atasan. Nah, bekerja dengan penuh tanggung jawab itu merubah atau melatih diri kita mengerjakan sesuatu dengan teliti. Bekerja sesuai dan rajin belum tentu bisa tanggung jawab. Bekerja dengan semangat dan maksimal, semangat aja dan maksimal aja, tapi biasanya tidak rajin. Yang paling penting adalah bekerja dan penuh tanggung jawab. Itu jawabannya. Kemudian yang ke-23, jika dalam suatu kelompok, ide yang Anda ajukan tidak mendapatkan dukungan dari rekan lain, maka sikap Anda seperti apa? Sikap Anda seperti apa? Menggantinya dengan ide lain yang lebih diterima oleh kelompok? B. Mencari dukungan dari ketua dengan memberikan data fakta yang ada agar bisa diterima. Yang C-nya, membicarakan dengan rekan lain dan mencari cara untuk menggabungkan beberapa ide. Jadi ini punya ide, ini semua ditolak, minta digabungin semoga bisa diterima. Tidak seperti itu. Merumuskan ide baru dengan rekan lain yang berbeda dengan saya, yang paling tepat adalah membicarakan dengan rekan lain dan mencari cara untuk menggabungkan beberapa ide. Jadi itu pasti diterima. Kemudian soal ke-24 itu adalah saat Anda diminta untuk menyelesaikan suatu tugas kerja, biasanya Anda menyukai untuk apa? Nah, untuk menggabungkan cara lama dan baru sekaligus. Menggunakan cara yang sering digunakan orang lain bisa nyontek, jiplak, kemudian mengerjakan dengan cara apa yang terlintas di pikiran saat itu. Nah, ini otodidak. Kemudian yang D-nya menggunakan cara yang tidak banyak digunakan oleh orang lain. Ini ngarang namanya. Jadi yang paling benar itu adalah menggabungkan cara lama dan baru sekaligus. Soal yang terakhir adalah, jika atasan Anda memberikan tugas kerja yang memerlukan ketelitian dan tanggung jawab yang besar, maka Anda akan ngapain? Itu jawabannya adalah mengambil keputusan sesuai wewenang dan didelegasikan kepada saya.
Itu yang paling penting. Itu saja soal atau ilustrasi soal 25 soal P3K wawancara kompetisi. Jadi yang harus diingat atau pesan dari saya melalui video ini adalah pesan dari saya untuk sahabat Selayun bahwa setiap soal harus diisi, tidak boleh dikosongkan karena setiap soal ada 4 pilihan. Di situ yang paling penting eh, A sampai D, yang paling benar itu dinilai 4, yang paling mendekati 3, yang lebih mendekati, yang kurang mendekati 2, dan paling jauh mendekati atau paling jauh dengan jawaban adalah 1. Dan jika tidak menjawab, maka nilainya 0. Ya, itu yang harus di diingat. Oke, cukup segitu. Terima kasih atas atensinya. Semoga sahabat Selayun yang melamar P3K, semoga diterima di P3K dengan formasi yang didam-damkan. Cukup sekian dan terima kasih. Salam Selayun.